era pandemi ini digital melayani itu sudah menjadi suatu kebutuhan. Ya, kita kembali lagi nih, Pak Virgo. Bu. Ternyata banyak sekali juga pertanyaan yang dari sahabat ATR BPN. Salah satunya adalah, seberapa besar sih Pak servernya? Besar fisiknya atau besar kapasitasnya? Itu ada juga kan kayak kita badan gede doang gitu ya, tapi kapasitasnya kurang gitu ya. Sama juga dulu server itu untuk nyimpen data satu iPhone aja dulu servernya segede pesawat gitu ya. Sekarang kan server makin lama makin kecil. Tapi saya bicara mungkin kapasitasnya pertanyaan Ibu ya. Jadi kapasitasnya itu kita lebih dari cukup untuk menyimpan data 125 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, biarpun sekarang masih 71, plus transaksi-transaksinya. Jadi bahkan kita juga didukung dengan redundancy. Redundancy itu artinya kita simpan itu di dua tempat ya, dengan ada backupnya di DRC kita, Disaster Recovery Center kita. Jadi nggak usah khawatir, pertanyaan itu saya jawab dengan sangat yakin, sangat cukup gitu ya. Kita sekarang ini posisinya lebih dari cukup untuk menyimpan data-data itu semua, Bu. Tapi kan kalau kita ketahui handphone aja suka dihack, ATM bisa dijebol. Gimana dengan keamanan data sertifikat ini, Pak? Jadi kami meyakini, bahkan dunia juga meyakini kalau yang namanya digital, yang namanya elektronik pasti lebih aman dari yang manual, dari yang kertas. Itu jadi kenapa kita pindah lebih karena memang kalau kertas itu kita nggak yakin tuh. Nih contohnya ya, kertas itu orang sekarang bisa printer sekarang udah makin canggih ya kan, nyetak kertas itu bisa tinggal beli kertas karton tebal dengan cetak printer yang canggih udah nggak ada bedanya kasarnya gitu. Mau ada perforasi zaman dulu ya, itu juga bisa dipalsuin. Nah dengan adanya sertifikat elektronik kita banyak tuh pengamannya mulai kita taruh QR code-nya bahkan kita pasang 2 tuh untuk yang data-data yuridisnya sama data-data spasialnya. Kemudian kita juga pasang hashcode, nomor kita kalau di blanko sertifikat nomornya tuh urut tuh Bu, habis nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi orang kalau mau malsuin yang tahun 75 gitu atau tahun 90, dia kayaknya tuh nomor segini apa segini tuh, dia dengan mudah. Nah sekarang ini nomor kita buat random, alfanumeris, sehingga orang nggak akan bisa nebak nomor sertifikatnya yang baru. Dan yang terakhir kita tambahin tuh tanda tangan elektronik. Nah tanda tangan elektronik ini beauty-nya atau kecanggihannya adalah kalau kita di tanda tangan kertas nih ya, habis saya tanda tangannya ada dokumen kan bilang namanya Ibu Yuli, tanggal lahir segini, terus saya tanda tangan nih, saya kepala kantor tanda tangan. Begitu selesai tanda tangan, ada orang bukan NIPX lah, pakai ada teknologi Bu, namanya teknologi ByClean ya. Itu bisa digini-giniin. Nah, itu nama Bu Yulia bisa saya rubah jadi Julius gitu ya. Dan tanda tangan saya tetap masih ada dong. Ya kan? Nah, kalau di tanda tangan elektronik, saya udah tanda tangan elektronik, terus namanya Bu Yuli dirubah jadi Julius misalnya, tanda tangan elektronik saya jadi hilang atau tidak valid lagi. Jadi dia bahkan bisa mengamankan dokumen atau sertifikatnya pasca tanda tangan. Kalau sekarang setelah ditanda tangan, begitu nanti dirubah datanya, tanda tangan saya tetap ada. Begitu dipanggil polisi, benar nggak ini tanda tangan Pak Virgo? Benar, ini namanya Julius. Tapi perasaan saya dulu nulisnya Yuli gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa buktiin karena teknologinya bisa dihapus dengan sangat canggih, bisa diganti kayak film-film di Mission Impossible gitu ya. Nah, Pak, ini kan masih menggunakan tanda tangan elektronik. Kenapa tidak menggunakan QR code? Dua-duanya pakai Bu. Jadi QR code itu kita pasang di nanti mungkin ditampilin lah ya. Kita ada QR code yang di atas. Nah itu kalau kita tembak pakai HP gitu ya atau pakai alat pembaca QR code reader, nah, itu dia akan nunjukin, oh ini sertifikatnya namanya siapa Bu. Di sini kan sertifikat nih, udah ada sertifikat. Jadi sertifikat tuh bayangannya kayak kertas saja, cuma bentuknya dokumen elektronik gitu ya. Ada namanya Bu Yuli dan lain-lain. Nah begitu QR code-nya ini kita tembak, dia akan langsung nampilin nih data yang ada di database kita. Kalau namanya benar ya berarti benar dong gitu.
Kalau misalnya udah diganti jadi Julius, ditembak, di sini keluarnya namanya Bu Yuli kan? Ya berarti beda nih. Oh berarti ini diragukan nih sertifikatnya nih. Pasti udah ada perubahan atau modifikasi. Begitu juga ada gambar bidang tanahnya. Ada QR code-nya juga kita pasang gitu. Terus tadi di samping tadi tanda tangan elektronik. Jadi kita punya pengamannya QR code, tanda tangan elektronik, hashtag, dan beberapa pengamanan lainnya. Ke depan juga kita akan coba kembangkan pengamanan-pengamanan lain yang sifatnya membuat itu immutable atau tidak bisa dibalikkan dan lain-lain, dan sekarang masih dalam proses pengembangan yang terus-menerus untuk meningkatkan keamanan. Ya. Pak, apakah sertifikat elektronik ini dapat digandakan? Sertifikat elektronik dapat digandakan, boleh. Maksud saya gini, digandakan gini, digandakan itu kan kita ketahui ya, kalau analog tuh ada sertifikat yang terbit satu bidang tanah atas nama 2 orang. Oke. Nah, digandakan maksudnya seperti itu. Apakah dengan sudah elektronik ini hal demikian masih bisa terjadi? Jadi sertifikat elektronik nih digandakan, ya bisa digandakan. Jadi bukan diperbanyak loh Pak ya. Tapi kalau begitu digandakan, terus namanya diganti, ya kan? Atau NIB-nya, nomor ID-nya diganti atau namanya diganti, itu langsung kalau kita buka di aplikasi Adobe Reader gitu ya, PDF. Jadi sekarang udah banyak tuh orang. Itu tinggal buka aja di atas tuh. Validasi panel atau signature panel, langsung di situ kelihatan tuh invalid. Jadi sebetulnya masyarakat awam, siapapun, anak-anak SMA, orang biasa, itu sangat bisa melihat apakah sertifikat ini masih valid atau enggak gitu. Jadi kalau tadi digandakan ada perubahan, begitu dibuka di Adobe Reader nanti mungkin disampaikan, buka Adobe Reader ada signature panel gitu ya, langsung kelihatan tuh bahwa dia invalid gitu. Pak, kita antisipasi enggak? Kalau nanti kita ketemu nih masyarakat, dia nggak paham tentang apa itu elektronik. Bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat? Saya pikir edukasi ini nggak cuma kita aja, nggak cuma tanggung jawab ATR BPN. Ini tugas kita semua, termasuk tugas kita selaku anak dari orang tua kita, tugas dari pemerintah, Kominfo, kementerian-kementerian lain. Bahwa manusia Indonesia harusnya melek digital, melek elektronik. Tapi misalnya mereka tidak bisa sama sekali, ya udah stay aja di situ kan. Ya kita nunggu nanti mereka balik nama aja atau mereka ngewarisin ke anak ya. Atau juga umur struktur usia juga kan makin lama makin naik gitu, dan makin lama makin berkurang juga. Masyarakat tuh pasti akan berevolusi lah. Ya. Cepat. Jadi mungkin sama pada saat kita dulu mengganti belangko sertifikat lama yang masih bola dunia kepada sertifikat baru yang logo baru ya Pak. Betul. Jadi kita menunggu sifatnya ya. Betul. Dan itu kan juga never ending proses. Betul. Kan. Sampai hari ini masih ada sertifikat balik yang karena mereka emang nggak mau warisin, nggak mau balik nama dan lain-lain. Nah, prosesnya kurang lebih sama seperti itu. Gitu. Pak, kalau untuk mendigitalkan dari analog ke elektronik, itu butuh biaya nggak sih Pak? Tidak butuh biaya. Jadi masyarakat misalnya tinggal balik nama aja, biayanya biaya balik nama gitu, biayanya biaya jual beli, biayanya biaya hak tanggungan, dan otomatis kita akan keluarkan sertifikat yang baru. Kalau mereka mau alih media, mereka alih media aja langsung ke kita akan validasi yuridisnya, data-data kepemilikannya, validasi bidang tanahnya, kemudian validasi orangnya juga, betul nggak orangnya adalah yang pemegang tanah. Nah, jadi itu sebetulnya win-win ya, masyarakat juga untung punya sertifikat yang elektronik dan lebih aman, kita juga untung juga, kita dapat data yang benar, data yang valid karena masyarakatnya datang sendiri. Oke. Pak, ini kita bicara tentang sertifikat ini pasti suatu saat akan dijual, dialihkan. Kita ini sudah punya nih sertifikat elektronik, kita melakukan jual beli. Apa yang harus kita kasih ke calon pembeli ini? Apa kita kasih linknya? Atau kita harus printkan untuk keamanan dokumen kita. Kalau kita kasih semua nanti dia tahu dong. Nah. Jadi enggak Bu, jadi ada namanya Sentuh Tanahku ya, aplikasi Sentuh Tanahku. Kita bisa, misalnya saya penjual ya, saya kasih ke pembeli adalah linknya atau nomornya, dan saya bukakan akses kepada pembeli untuk ngelihat apakah betul datanya adalah data milik saya.
Saya juga bisa melakukan pengecekan mandiri lewat Sentuh Tanahku. Kemudian setelah itu selesai, ya kita sama-sama ke PPAT. Di PPAT kita tinggal sebut aja bahwa saya punya sertifikat ini, nomor ini. Udah PPAT nanti tinggal input dan PPAT akan membandingkan tuh data yang ada di database dengan data sertifikat elektronik yang ada. Gitu. Jadi sebetulnya ini masyarakat akan lebih diuntungkan. Cuma kalau bagi masyarakat yang lebih kalau punya print out monggo aja di print atau di figura gitu. Jadi kalau kita dengar tadi itu bahwa sertifikat elektronik itu adalah datanya. Ya Pak ya, datanya. Sehingga nanti kalau dia sudah beralih dari analog ke elektronik, dia kan tidak butuh fisik. Nah, kita ketahui bahwa berhubungan dengan PPAT itu sudah online. Iya. Berarti dengan sertifikat elektronik, masyarakat bisa tidak ketemu PPAT, melakukan online, atau sudah ada mekanisme begitu atau bagaimana? Sekarang ini kan PPAT kan tugasnya misalnya jual beli ya. PPAT itu kan memastikan bahwa kedua belah pihak adalah manusia. Ya. Maksudnya pemegang haknya gitu ya. Jadi nanti PPAT wajib memastikan nih bahwa yang datang itu betul-betul Bu Yuli. Itu yang pertama. Nah, itu ada tekniknya tersendiri itu dengan KTP reader dan lain-lain yang nanti akan kita kembangkan untuk itu. Terus yang kedua adalah Bu Yuli kan punya sertifikat elektronik, ya kan? Sertifikat elektroniknya tinggal dikasih aja nomornya ke PPAT. PPAT ngecek dong ke database BPN. Kalau sama, ya udah benar, Bu Yuli berarti berhak melakukan penjualan. Dan pembeli juga gitu, tinggal kita masukin KTP-nya dan lain-lain, nanti sertifikat elektroniknya kita ganti. Jadi di dalam sertifikat elektronik ini kita hanya mencantumkan pemilik terakhir. Kalau di sertifikat kertas dulu itu semua kita tulis tuh ya. Jadi dulunya Haji Badu dijual ke Bu Yuli, dipinjam ke bank, terus habis gitu udah lunas, sekarang dijual ke Pak Ahmad. Itu semua ada ditulis gitu. Nah sekarang kalau ini yang ditulis adalah yang terakhir aja. Misalnya, tetapi data itu tetap ada. Semua data itu ada di dalam database transaksinya. Oke. Pak, kita ketahui kalau kita penyerahan sertifikat, itu kan fisiknya. Kira-kira Pak, ke depan kalau kita sudah sertifikat elektronik, kalau penyerahan sertifikat bentuknya seperti apa ya Pak? Beneran apa bohongan nih? Maksudnya penyerahan benerannya apa penyerahan simbolisnya? Kalau penyerahan benerannya, ya sebetulnya dia langsung kirim by email. Nah, ini penyerahan benerannya ya. Penyerahan secara seremonial. Kalau seremoninya, monggo aja. Yang suka pakai print out ya di print ya kan, dipakai figura dikasihin. Yang mau fancy dikit pakai iPad lah, iPad-nya dikasihin, tapi ntar jangan lupa ya balikin lagi ya gitu. Gitu ya, yang mau fancy dikit gitu. Tapi sebetulnya tanpa itu pun sertifikatnya sebetulnya sudah diserahkan. Gitu. Itu kan cuma seremoninya aja. Iya. Mungkin ini yang nanti agak lebih menarik karena kan itu secara visual ya. Kita melihatnya. Mungkin selama ini kalau sertifikat itu kita angkat, mungkin nantinya handphone yang diangkat ya Pak. iPad lah agak gedean ya. Agak gedean. Saya rasa itu sementara Pak Virgo Kapus Datin terkait dengan sertifikat elektronik kita akan ketemu lagi nanti. Tentunya tidak hanya sampai di sini, masih banyak yang harus kita obrolkan, yang kita harus sosialisasikan. Yang pasti sahabat ATR BPN, Kantor Pertanahan dalam hal ini pasal 16 ayat 3 di mana kepala kantor akan menarik sertifikat yang ada di masyarakat itu tidak akan terjadi. Tidak ada kepala kantor yang akan datang ke rumah-rumah masyarakat untuk menarik sertifikat. Jadi untuk itu sahabat ATR BPN dicatat ya, tidak ada dari BPN yang akan datang ke rumah-rumah sahabat ATR BPN untuk menarik sertifikat. Seperti itu ya Pak Virgo? Betul. Kalau ada yang datang narik-narikin pasti bukan ATR BPN tuh. Gitu. Lapor polisi. Lapor polisi. Ngapain lu datang-datang? Saya kira sudah cukup obrolan kita siang hari ini Pak Virgo. Terima kasih waktunya. Sahabat ATR BPN. Siap, sering thank you sahabat ATR BPN itu istilahnya Pak Virgo. Kita akan ketemu di materi berikutnya. Selamat siang.
ketemu lagi. Salam sehat, jaga 3M. Salam elektronik juga. Salam elektronik. Kodenya Oke. gimana Pak salam elektronik? Kalau di kita begini, artinya gini. datanya V nih, artinya V. pada valid. Valid. Bukan Virgo ya. Oh, bukan Virgo. Tapi valid. Oke. Tergantung kebutuhan. Oke. Bisa Virgo, bisa valid. Oke. Siap, terima kasih. Thank you. Selamat siang Pak Virgo. Makasih Bu. Ya.